Oke Lur, kumaha kabarna damang? Hari ini saya nih udah lama nih Lur nggak upload duh, hampura pisan Lur euy, keur sararibuk ayeuna teh, aduh usum ayeuna teh. Tapi tenang Lur, hari ini saya mau, menjawab pertanyaan-pertanyaan dulur yang biasa komen-komen di video saya. Soalna lamun diketik hiji-hiji mah ngabalesna lila Lur, jeung waktu. Nah, jadi hari ini saya akan jawab pertanyaannya, oke? Nih, salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, "Mang, bener nggak sih lo sekarang kemana mana malas jalan kaki dan harus naik mobil? Apa itu cuma mitos di kota-kota besar saja?" Nah, Lur, begini Lur. Jadi kalau di Amerika itu, kalau di kota kecil itu jarang ada, transportasinya Lur, transportasi umum gitu, ada tapi mungkin jarang. Jadi, orang-orang di Amerika itu lebih mengandalkan mobil begitu. Jadi salah satu hal yang penting itu di Amerika adalah mobil. Mau ke warung, mau kemana mana belanja itu harus ada mobil, ya kalau enggak, kalau naik Uber ya mahal Lur begitu. Jadi betul. Jadi kalau ke Amerika di Amerika itu harus punya mobil dan semua orang di Amerika itu, nggak semua orang sih yang punya duit ya beli mobil begitu, yang enggak ya maksain jalan kaki. Nah itu untuk, kota-kota kecilnya saja di Amerika yang nggak terlalu gede gitu. Cuma kalau untuk kota-kota besar, di Amerika biasanya transportasi umumnya itu lebih bagus, jadi jangan khawatir. Jadi ada train, ada kereta api cepat begitu, bisnya juga ada begitu. Nah begitu Lur, kalau masalah transportasi. Nah ini yang kedua nih, eee, Lur, beneran pakai sepatu pas masuk ke dalam kamar tidur atau diem-diem lu tetep nyiapin sendal di rumah? Nah Lur, karena saya orang nggak tahu ya, semenjak dari kecil, ya mungkin karena dulunya saya itu di kampung gitu Lur. Kalau orang Amerika sih masuk rumah itu kebanyakan pakai sepatu gitu, pakai ke kamar pakai sepatu. Nggak semua ya, mungkin orang-orang yang saya temui aja, ya mereka itu pakai sepatu bawa ke kamar tidur. Nanti kalau mau tidur ya dilepas mungkin seperti itu. Nah, tapi kalau khusus untuk saya itu kalau masuk rumah dibuka sepatunya seperti di Indonesia buka sepatu. Nah, kalau di rumah biasanya, kami beli sendal yang khusus di rumah gitu, ada, pakai sendal khusus di rumah biar biar nggak dingin kakinya begitu. Nah mungkin itu kalau untuk saya ya, tapi saya pernah lihat teman saya yang, bule, mmm, pakai sendal sorry, pakai sepatu di dalam rumah. Oke. Nah yang ketiga nih, ini lucu nih. Lur, gimana cara lu survive tanpa bidet atau semprotan air di toilet umum? Apakah bawa botol air kemana mana? Nah, ini lucu juga, Lur. Nah, kalau saya, Lur, di rumah, khususnya di rumah di tempat saya, di rumah gitu, saya punya bidet sendiri. Jadi ada semprotannya gitu, di toiletnya itu kayak ada semprotannya kayak di Indonesia seperti itu. Kalau menurut bahasa Sundanya mah itu mah ombehnya itu pakai air. Soalnya kalau nggak pakai air asa kumaha gitu loh. Nah jadi, kalian harus beli di toko namanya ya kadang Lowe's, Home Depot gitu Lur. Nah nanti kalian beli, berapa harganya ya, $30 ya sekitar 400-500 ribu, beli semprotan itu namanya bidet. Nah nanti kalian pasang di toilet kalian masing-masing, tapi khususnya di tempat saya begitu Lur. Saya ada semprotannya, semprotan toiletnya. Nah, terus kalau di toilet umum gimana? Nah, kalau saya suka bawa botol air, Lur, begitu. Soalnya kayak gimana gitu, Lur, misalnya kalau bepergian begitu, terus
selalu bawa botol air buat ombeh, tapi ya kalau kepaksa-kepaksa mah ya pakai tisu gitu Lur. Nah itu. Nah, nah ini yang keempat, pernah nggak Lur, kamu kalau buang sampah atau recycling versus trash salah terus dipelototin tetangga atau didenda? Nah, kebetulan saya mah nggak pernah kejadian seperti itu, tapi mungkin di beberapa tempat memang agak aneh gitu kalau di situ udah ada buat recycling sama sampah biasa atau trash, terus kita salah masukinnya mungkin ya malu aja mungkin, seperti itu. Ya mungkin pasti dipelototin juga, "Waduh, udah ada tulisannya masa nggak ngerti gitu harus dimasukin kemana?" Gitu Lur. Nah terus, nah yang kelima ini Lur, pasti sangat sangat menarik ini. Seberapa sering Lur kamu dengar suara sirine atau polisi atau ambulan dibanding pas lo di Indo? Bikin parno nggak? Nah, kalau masalah sirine polisi di sini sering, tapi sirine polisi yang buat ngejar penjahat gitu ya Lur, bukan buat yang sirine polisi yang wiu wiu wiu, yang tahulah sendiri mungkin pejabat di negara di sana di nggak tahu ya kalau di Indonesia mah di pejabat di negara-negara yang lain gitu Lur, misalkan di benua Antartika gitu, mungkin pejabatnya masih pakai sirine polisi wiu wiu gitu ngahalangan, lamun teu ngahalangan jalan tabrak cenah, henteu Bu Lur, bukan seperti itu. Tapi kalau di sini sirine polisinya ya sirine polisi yang ngejar penjahat, dan itu harus minggir, kalau nggak minggir ya kira-kira we lu nanti bisa ditilang juga, seperti itu. Dan rata-rata di Amerika kalau ada sirine polisi ya orang pasti minggir, sirine polisi, ambulan, pemadam kebakaran itu pasti pasti otomatis minggir gitu Lur. Nah tapi kalau yang, yang sirine polisi buat pejabat, tapi selama di Amerika saya cuma taunya itu satu yang dikawal itu, kalau ada presiden lewat itu baru dikawal. Nah nanti ada rombongan polisi begitu, secret service begitu yang ngejaganya. Tapi kalau semacam ya bupati, mungkin di sini mayor ya atau wali kota atau gubernur saya belum pernah lihat. Begitu, tapi ya belum pernah begitu, belum pernah lihat kalau urusan polisi seperti itu. Kalau ambulan mah sering. Terus, di sini pemadam kebakaran responsif banget. Terus yang polisi kalau kita ada kejadian, lumayan responsif banget, paling 5 menit langsung datang di kota-kota gede. Tapi pengalaman saya sih, saya pernah kecurian dulu, mobil saya kebongkaran, telepon polisi langsung ya 5 menit datang polisinya. Nah terus, nah ini, paket Amazon, lu pernah dicolong nggak pas ditaruh di depan rumah? Alhamdulillah Lur, saya mah belum pernah kecolongan kalau seperti itu, karena setiap di rumah saya selalu pasang kamera Lur yang bisa dikonekin ke handphone. Jadi alhamdulillah aman-aman saja. Tapi sering tuh kejadian di beberapa tempat yang, ada katanya, kecurian seperti itu. Saya lihat juga videonya. Nah, ini nih, yang ketujuh, Lur, lu pernah nggak sih ngalamin small talk sama kasir supermarket dan saking ramahnya malah bikin lo canggung? Nah, emang di Amerika itu memang ramah, maksudnya bukan ramah, ya memang ramah sih, maksudnya kalau ke supermarket selalu bilang, "Hey, how are you? Bla bla bla, oh this is just what you got." Ya kayak, kumaha da Mang?" Kalau di Bandung, "Kumaha da Mang?" Ya SKSD lah, tapi itu hal yang normal gitu. Tapi ada juga sih misalkan yang, datang ke restoran terus kita, udah kenal sering karena sering ke sana kita kenal sama servernya, yang kayak ngobrol biasa aja gitu, kayak berteman. Cuma ya sebatas, customer sama pembeli, sorry, customer pembeli lagi, customer sama pelayan aja seperti itu. Tapi, eee, kadang orang Amerika memang, easy to small talk, maksudnya suka bukan bertele-tele ya Pak, ya basa-basi lah, tapi ya basa-basi begitu maksud saya. Nah, dan saking ramahnya bikin lo canggung, pertama sih canggung, cuman kesini kesini ya biasa aja.
karena pertama datang ke Amerika ya saya juga, bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus atau jelek malahan. Nah nomor 8, beneran nggak sih mesin cuci dan pengering di sana itu kasar banget, sampai baju lu cepet rusak dan menyusut? Nah kalau masalah ini saya kurang pengalaman Lur, kalau dulu sih, ya tergantung gimana mereknya kali ya. Cuman kalau dulu waktu single, cucian saya sering dicolong, sering Lur, aslinya. Makanya kalau di pencucian umum, dulu pernah saya tinggal di apartemen yang, mesin cucinya sama pengeringnya itu beda, di beda tempat, jadi nggak ada di unit. Nah Lur, pernah dicuri, baju-baju saya hilang, tapi baju-baju yang bermerek Hungkul. Nah untuk itu, sampai saat ini saya trauma beli baju-baju merek gitu, bukan merek sih, ya yang bagus-bagusnya begitu Lur. Tapi kalau masalah pengering di sana itu kasar banget, ya tergantung gimana nyetingnya kali, kan ada yang nyeting high, ada yang low, kayak gitu. Ya tergantung bajunya juga. Nih yang ke-9, Lur pernah ngalamin seasonal depression nggak pas winter atau malah seneng karena nggak kelihatan? Nah ini Lur, saya ada cerita sedikit. Pas pertama datang ke Amerika, pasti mikirnya, waduh, saya dulu datang ke Amerika di tempat yang nggak ada snow atau nggak ada winter gitu. Nah pas datang, saya pengen kayak di film-film tuh. Tahu kan film Home Alone yang, yang di apa, yang di TV, yang Christmas itu yang di udag-udag penjahat di imahna yang Home Alone. Nah itu Lur, aduh enak kayaknya salju. Nah saya akhirnya, setelah sekian lama saya pindah tuh ke lokasi yang ada saljunya, malahan ya di salah satu resort terkenal lah di Colorado begitu, ada salju. Lur, aduh Lur, aslina tiris, maksudnya teh tiris gitu. Hari minggu pertama mah atau hari pertama, hari kedua pasti asik main salju seperti itu. Nah tapi lama-lama itu aduh males, maksud saya males itu karena saya kan kerja, ada aktivitas keluar rumah pakai mobil, becek Lur, becek sekali. Jadi ya gitulah, terus baju harus double-double karena dingin. Tapi menurut pengalaman saya yang bikin dinginnya itu, emang sih nggak keringetan, cuman dingin jadi kering gitu. Nah jadi menurut pengalaman saya yang dinginnya itu adalah hari setelah winternya itu, bukan setelah winter, maksudnya setelah turun saljunya itu dingin, anginnya dingin sekali, dingin pisan Lur. Jadi kalau kena telinga tuh aduh aduh sampai sakit begitu. Istilahnya jempol atau curug keluar sedikit aja udah dingin. Jadi harus pakai sarung tangan, harus harus full. Kalau saya beli gear begini, eee, beli gear begini karena ya habis, kebetulan tadi habis olahraga dan, di rumah jadi ada penghangat, ruangannya begitu. Nah, oke, terus mana lagi? Oh ini nih, Lur orang sana beneran obsesi sama kesehatan gigi, gigi putih, rata kayak di film-film gak sih? Nah Lur, tapi kalau menurut saya di Amerika itu memang, eee, dokter giginya bagus, atau di Indonesia juga sih bagus, tapi, ah, orang sana beneran obsesi sama kesehatan gigi? Menurut saya tergantung orangnya sih Lur, cuman kebetulan orang-orang yang saya kenal memang ya mereka itu selalu ada jadwal tersendiri gitu, misalkan 3 bulan sekali, 4 bulan sekali untuk bersihin giginya gitu, bersihin kesehatan mulutnya. Nah kalau saya kebetulan ya sekitar 4 bulan, 3 bulan, sekali gitu. Nah begitu Lur, terkait dengan,
pertanyaan-pertanyaan masalah culture shock receh di Amerika begitu, Lur. Nah, nanti akan saya sambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang, topik lainnya, Lur. Sampai jumpa, tong hilap, Lur, subscribe, like, and share begitu, Lur. Ya minimal sekarang saya upload lagi gitu, Lur. Assalamualaikum.